Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang bagaimana cara menghitung PPh pasal 21. Pastinya kita semua sudah tahu, mengenal betul bahwa setiap karyawan, pegawai harus dipotong pajak. Setiap penghasilan yang masuk dalam rekening pegawai tersebut atau karyawan tersebut harus dipotong dengan pajak. Pajaknya apa? Ya tadi, PPh pasal 21. Nah, ini dia. Ini ada sebuah contoh kasus. Diketahui, saya sengaja kasih nomor-nomor ya, ada 2, 3, 4, 5, 6 supaya kita gampang menyampaikannya. Gaji ya nomor 3 tuh. Gaji per bulannya 8.500.000. Ini pegawai nih. Punya tunjangan per bulan 3,2 juta. Dia ada premi jaminan kecelakaan kerja 1% per bulan sama dengan 85.000. Ini kalau jaminan kecelakaan kerja sama JKM nomor 5, nomor 6 diambil dari gaji pokok. Jadi 1% dikali 8.500.000 terus 0,3% dikali 8.500.000 itu hasilnya. Nah, PTKP-nya orang ini adalah kawin cuma tidak punya tanggungan. Kawin 0 gitu lah ya. Kawin tapi nggak punya tanggungan. 0 aja udah. Nah, kemudian cara perhitungannya seperti apa? Kita akumulasikan ke dalam 1 tahun terlebih dahulu. Nomor 10 nih ya nih. Gaji 1 tahun berarti 8.500.000 dikali 12 gitu kan, sama dengan 102 juta. Premi JKK setahun berarti 85.000 dikali 12 bulan sama dengan 1.020.000. Nah, kemudian premi JKM 1 tahun berarti 25.500 dikali 12 bulan sama dengan 306.000, nomor 12 ya. Dan tunjangannya selama 1 tahun dari 3.200.000 dikali 12 sama dengan 38.400.000, yang nomor 13 ya. Nah, kita total dulu nih penghasilan kotornya atau brutonya. Jadi nomor 10 ditambah nomor 11 tambah nomor 12 tambah nomor 13 sama dengan nomor 14, 141.726.000. Berarti total penghasilan kotornya adalah 141.726.000 yang ada di kolom nomor 14. Nah, sekarang kita masuk ke pengurang dari penghasilan bruto tersebut. Yang pertama, dia ada namanya iuran pensiun 1 tahun. Selama setahun itu dia bayar 600.000. Kalau di sebulankan ya tinggal 600.000 dibagi 12 aja ya. Silakan hitung sendiri. Kemudian ada iuran jaminan hari tua 1 tahun. Sama dengan 2.040.000. Jika dibulankan ya tinggal dibagi 12. Ini semua kita buat selama setahun. Itu kuncinya, kita buat selama setahun. Dan biaya jabatan selama 1 tahun adalah 6 juta. Nah, jika tadi kita melihat pada aturan yang berlaku bahwa biaya jabatan adalah 5% dari total penghasilan kotor atau total penghasilan bruto. Atau maksimal 6 juta. Ingat kan ya tadi ya? Maksimal 6 juta. Jika biaya jabatan ini 5% dikalikan dengan total penghasilan kotor atau bruto, 5% dikali 141.726.000, hasilnya lebih dari 6 juta, maka yang digunakan adalah 6 juta. Ternyata setelah kami hitung, hasilnya lebih dari 6 juta, yaitu 7 juta sekian. Kalian bisa hitung sendiri. Nah, maka dari itu kita gunakanlah batas maksimum dari biaya jabatan selama setahun, yaitu 6 juta rupiah. Penting ya, harus diingat. Nah, berapa berarti total penghasilan bersihnya? Setelah dikurangi dengan iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, biaya jabatan, sama dengan 141.726.000 dikurang nomor 16, dikurang nomor 17, dikurang nomor 18. Hasilnya adalah 133.086.000 rupiah. Ini penghasilan bersih selama setahun ya. Nah, kemudian kita lihat PTKP-nya berapa. Keterangannya di atas bahwa PTKP kawin tanggungan 0. Gitu kan? Sama dengan 58.500.000. Kita lihat tabel yang tadi aja. Ini berarti berapa PKP-nya, penghasilan kena pajaknya?
tinggal kita kurangi. 133.086.000 nomor 19 dikurangi nomor 20. Hasilnya adalah 74.586.000. Ini adalah PKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Dan ini slide keduanya, karena nggak muat ya. Nah, PKP kita udah dapat nih, sama dengan 74.586.000. Berapa PPh pasal 21-nya? Kita masuk ke lapisan tarif yang pasal 17 1A. Lapisan tarif ada 5%, 15%, 25, 30. Karena 74.586.000, kita masukkan dulu ke lapisan yang pertama, yaitu lapisan 5%. Maksimal kan yang lapisan pertama adalah 50 juta kan? 0 sampai 50 juta. Kita ambil 74.586.000 itu 50 jutanya. Kita taruh di lapisan pertama. Nah, tinggal dikali 5% dikali 50 juta. Sama dengan 2.500.000. Ini yang pertama, lapisan pertama. Kemudian, masih ada sisa atau nol? Masih ada sisa. 74.586.000 dikurang 50 juta, sisanya adalah 24.586.000. Nah, masuk ke lapisan yang kedua. Jangan langsung lompat ke lapisan ketiga ya. Langsung ke lapisan kedua. Ini harus bertahap. Lapisan satu dulu, baru kedua, baru ketiga, baru keempat. Sisanya Rp24.586.000. Tinggal kita kali 15%, sama dengan 3.687.900. Berarti PPh pasal 21 per tahunnya si milik karyawan tersebut adalah 2.500.000 ditambah 3.687.900. Sama dengan 6.187.900. Jika dibulankan, tinggal kita bagi 12. Menjadi sebulannya adalah Rp515.658. Mudah bukan? Begitulah cara kita menghitung pajak PPh pasal 21 yang harus kita bayarkan kepada pemerintah di setiap tahunnya. Biasanya kalau di kita nih, yang kita bayar adalah pajak tahun sebelumnya. Jadi sekarang tahun 2020. Nah, nanti tahun 2021 baru kita bayar pajak di tahun 2020 atas penghasilan yang sudah kita dapat selama di tahun 2020. Kapan bayarnya? Ya bayarnya di sekitar bulan Januari sampai Maret. Rentang waktunya 3 bulan. Biasanya seperti itu yang udah-udah. Suratnya di bulan Januari, surat bayarnya, ya kita lakukan bayaran di bulan Januari boleh, Februari boleh, Maret boleh. Mau secara online juga bisa, atau offline pun juga masih bisa diterima. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama beberapa menit ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.